Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara sekalian dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita merenungkan dan menikmati berkat firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Izinkan dan layakkan kami hari ini untuk kembali membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala pemeliharaan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah skala prioritas dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 33. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua orang tentu memiliki kebutuhan dan keperluannya masing-masing, tetapi kita harus yakin bahwa Allah pasti mencukupkan keperluan kita, karena Ia yang memberikan kehidupan dan juga Ia yang memelihara kepada kita. Jadi yang pertama kita harus mencari kerajaan Allah. Prioritaskan Tuhan dalam hidupmu, di dalam segala aktivitasmu. Bawalah dan serahkanlah kepada Tuhan. Kita harus mencari perkenanan Tuhan, supaya hadirat Allah itu selalu hadir dan nyata di seluruh aspek kehidupan kita dan di seluruh aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Jadi taruhlah dan bawalah, tinggikanlah nama Tuhan di dalam seluruh aktivitas hidupmu. Dengan mengutamakan Tuhan, Tuhan pasti akan memperhatikan kita. Kemudian yang kedua, kita harus mentaati kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyelidiki dan berusaha memahami kebenaran firman Tuhan. Setelah itu kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Karena Allah menghendaki setiap umatnya untuk taat kepadanya, sujud menyembahnya, dan kebenaran firman Tuhan yang sudah dinyatakan dan disampaikan kepada kita, itu harus menjadi aturan, menjadi rule, menjadi petunjuk, menjadi batasan-batasan yang akan membawa hidup kita semakin layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita punya tanggung jawab untuk mentaati firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita harus meyakini pemeliharaan Allah. Jangan hanya fokus kepada hal-hal yang jasmani. Memang itu keperluan kita, tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu yang memelihara hidup kita. Kalau bunga di padang, Ia hiasi. Kalau burung-burung di udara, Ia pelihara. Terlebih kita anak-anak Tuhan, segala keperluan kita, makanan, minuman, pakaian, pasti Tuhan cukupkan. Jangan sampai hati kita terlalu takut, terlalu khawatir tentang kebutuhan-kebutuhan jasmani. Kalau Ia saja yang memberikan nyawa dan kehidupan kepada kita, tentu segala keperluan kita Dia tahu dan Dia sanggup memberikan dan mencukupkannya. Jadi apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, prioritaskan Tuhan di dalam seluruh aktivitas kehidupanmu. Kemudian hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan juga yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan itu sanggup memelihara hidup kita dengan sempurna. Tidak mungkin Ia membiarkan kita dan meninggalkan kita dalam kekurangan, dalam kelaparan, dalam keterbatasan. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihinya, yang dihargainya. Untuk menebus dosa kita, Ia merelakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, mati di atas kayu salib. Apalagi kalau hanya sekedar mencukupkan segala keperluan kita. Hal itu terlalu mudah, terlalu sederhana bagi Allah. Yang terpenting, mari kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Prioritaskan Tuhan dalam hidupmu, maka segala keperluan dan kebutuhanmu pasti akan dicukupkan. Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami ingin mencari kerajaan Allah. Kami ingin hidup di dalam kebenaran dan ketaatan kepada firman Tuhan. Kami tidak perlu takut dan khawatir terhadap segala keperluan kami sehari-hari. Makanan, pakaian, minuman, pasti Tuhan cukupkan.
karena Engkau yang telah memberikan kehidupan kepada kami dan Engkau sanggup memelihara kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berserah kepada Tuhan dan dalam hidup kami ini kami mau memprioritaskan Tuhan di dalam seluruh aktivitas kami. Pimpinlah kami, sertailah kami dan berkatilah kami. Saat ini kami berdoa untuk orang-orang percaya, kiranya Tuhan juga menguatkan mereka. Kalau ada di antara mereka yang lemah, kalau ada di antara mereka yang saat ini sedang menderita kekurangan, biarlah itu mendewasakan iman mereka dan membuat mereka untuk mencari hadirat Tuhan, mencari kebenaran Tuhan dan hidup berserah penuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk para hamba Tuhan, para pendeta, para gembala sidang, biarlah mereka terlebih dipelihara dan dijagai oleh Tuhan, supaya mereka memiliki motivasi yang benar untuk melayani Tuhan dan memiliki motivasi yang tulus untuk mempermuliakan nama Tuhan dalam pelayanan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Haleluya. Amin.